Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa kabar Rek? Ketemu lagi sama Cak Iim Unaid. Hari ini spesial karena Cak Iim mau ngobrol dengan Rektor Universitas Jember, Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna, Magister Engineering IPM. Sobat, kemarin adalah hari yang penting bagi Universitas Jember. Kita merayakan hari jadi kita ya, yang ke-57 atau kalau di kalangan kampus dikenal sebagai Dies Natalis. Alhamdulillah kemarin acara sudah berlangsung dengan baik. Diawali dengan upacara bendera yang kali ini karena masih dalam suasana pandemi yang belum usai, kita hibrid acaranya. Ada upacara di kampus Jember, di unit kerja semuanya mengikuti, juga di Lumajang, Bondowoso, dan Pasuruan. Kemudian ada satu tradisi yang kalau di kampus disebut sebagai Dies Reader, yakni orasi ilmiah yang diawali dengan laporan tahunan rektor. Nah, hari ini kenapa spesial? Karena di tengah kesibukan beliau yang saya tahu sangat luar biasa, Cak Iim mendapatkan kesempatan untuk ngobrol dengan Pak Iwan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Oke. Teman-teman, sobat. Pak, kata orang setiap zaman punya tantangannya tersendiri. Nah, kalau ketika Bapak menjadi rektor hari ini, kira-kira apa Pak tantangan terbesar bagi perguruan tinggi? Baik, terima kasih Mas Iim. Jadi di suasana yang seperti sekarang ini, ya saya menjadi rektor pertama kali tahun 2020 ya. Sebelum jadi rektor itu sudah ada lah yang sudah dibayangkan tantangannya adalah revolusi 4.0 ya, revolusi industri 4.0. Nah, menjelang pertama kali menjadi rektor, kira-kira 2 bulan akhirnya dihadapkan pada tantangan yang lain, yaitu pandemi COVID-19 gitu ya. Kita tahu di dua tantangan itu tentu artinya sudah kita antisipasi, khususnya untuk revolusi 4.0 itu, revolusi industri 4.0, di mana untuk menghadapi itu semua ya kita harus beradaptasi dalam hal menghasilkan lulusan ya, cara pembelajarannya harus dirubah dan sebagainya, dan pemerintah sudah mengantisipasi itu sebetulnya dengan kebijakan yang kita sebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sebetulnya salah satu bentuk antisipasi menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 tadi, di mana di dalam revolusi industri 4.0 itu kita akan membutuhkan lulusan yang tidak hanya melulus satu disiplin, nanti harus punya kemampuan memanfaatkan atau multidisiplin lah istilahnya ya. Sehingga juga harus mahasiswa yang lulusan yang pembelajar gitu kan, tidak berhenti setelah lulus terus bekerja bisa, tidak, jadi harus adaptif dengan kondisi perkembangan zaman. Jadi karakter yang sebenarnya kita bentuk di sana. Nah, yang lain tantangan tadi berikutnya adalah pandemi COVID-19 gitu. Ini sangat luar biasa ya. Kita tidak pernah menyangka akan menjadi seperti sekarang ini. Dulu mungkin sudah kita antisipasi bahwa pembelajaran ke depan memang tidak akan seperti pembelajaran sebelumnya, di mana lebih banyak mengadakan pembelajaran secara luring gitu, dan kita sudah antisipasi bahwa nanti pembelajaran itu nanti kalau kita mengikuti perkembangan revolusi industri 4.0 tentu ada pembelajaran model hibrid sebetulnya. Nah, tapi ternyata itu dipercepat dengan pandemi COVID-19 gitu. Jadi ada blessing in disguise gitu kira-kira ya. Sehingga sepertinya memang di awal-awal kita gagap ya. Ya sebetulnya di UNED tidak ada masalah, kita sudah pernah istilahnya sebelum pandemi berlangsung pun kita itu kan sudah dengan menggunakan pembelajaran di sister itu kita kan sudah punya memberikan privilege ya, artinya kepada dosen kesempatan dari satu mata kuliah itu 15% untuk dilaksanakan secara daring itu boleh memang. Nah, ketika saya mulai menjabat itu sudah saya tingkatkan menjadi 25% karena untuk mengantisipasi revolusi 4.0. Karena pandemi hari jadi 100% gitu. Sehingga semua pelajaran itu akhirnya berlangsung secara daring. Memang di awal-awal saya sempat nanya ke UPT TIK itu apakah memang kita mampu melaksanakan secara total gitu bersamaan ya
pembelajaran secara daring. Ya jawabannya memang kalau tidak dicoba kita tidak tahu. Ya kita coba saja. Akhirnya memang terjadi ya masalah di awal-awal itu down dan sebagainya. Karena memang kita tidak pernah melaksanakan pembelajaran daring secara menyeluruh. Akhirnya berangkat dari itu memang betul harus dicoba. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Dari percobaan itu kita tahu kelemahannya di mana dan kelemahan itu harus diperbaiki. Seperti misalnya harus memperkuat server dan sebagainya, memperingkas, mempersingkat cara-caranya bagaimana. Kan akhirnya belajar dari situ. Akhirnya alhamdulillah diperbaiki. Seperti misalnya opsi presensi, kalau dulu mungkin kita hanya pakai fingerprint. Akhirnya ada QR code, ada geolocation, itu sebenarnya dalam bentuk adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh pandemi. Karena kan pada intinya bagaimana pandemi itu harus kita menciptakan suasana kerja atau kegiatan yang mengurangi kontak kan gitu kan. Terus ya kontak satu sama lain, maksudnya individu yang aktivitas akademika di Universitas Jember ini. Itulah faktanya, tapi tentu meskipun sekarang pandemi sudah membaik, sepertinya modalitas kita di pembelajaran daring itu tidak akan kita buang. Kita sudah committed bahwa ke depan Universitas Jember itu akan melaksanakan pembelajaran itu secara hybrid. Meskipun pandemi sudah sedikit mereda. Karena itu bentuk adaptasi juga terhadap revolusi industri 4.0. Oke, Sobat UNED, hari ini punya 40.000 lebih mahasiswa tersebar di kampus Jember, Bondowoso, Lumajang, dan Pasuruan. Jadi nggak perlu khawatir kalau kemudian nanti kalian harus kuliah daring, ya. Nah, namun alhamdulillah semester ini sudah kita coba Pak ya, untuk angkatan tahun 2020. Dan bagi kawan-kawan yang kebetulan menggarap skripsi atau tengah profesi itu masih bisa ke kampus. Walaupun pandemi masih belum usai, tapi yang namanya Tridharma Pendidikan Tinggi ini kan harus jalan. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan UNED misalnya di bidang pendidikan, di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat ini. Kalau kemarin dari catatan kami untuk yang pengabdian masyarakat ini Pak, yang Bapak juga mendapatkan penghargaan dari USAID. Baik, gini Mas Iim ya, jadi untuk menghadapi pandemi, ya memang tugas fungsi kita utama adalah Tridharma Perguruan Tinggi, itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Gitu. Tapi yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengantisipasi kondisi pandemi ini untuk melaksanakan kegiatan itu. Maka pertama yang dibentuk oleh universitas adalah satu, kita otomatis harus punya tim Satgas COVID, ya itu yang pertama dibentuk. Satgas ini tentunya nanti bisa menciptakan salah satunya ini guidance atau petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma itu apa saja, bagaimana protokolnya, itu harus dibentuk dulu. Itu sudah terjadi, artinya sudah juga keluar ya petunjuk-petunjuk bagaimana kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan di Universitas Jember. Itu satu yang kita lakukan. Yang kedua tentunya vaksinasi, itu penting. Makanya warga UNED kan kita utamakan. Alhamdulillah kan sudah ya vaksinasi, meskipun mungkin ada juga yang nggak mau. Alhamdulillah mayoritas warga UNED sudah kita vaksinasi. Itu yang terkait dengan preventif terhadap masing-masing preventif terhadap kegiatan. Jadi ada petunjuk untuk melaksanakan kegiatan. Yang kedua adalah proteksi terhadap masing-masing individunya. Nah, yang berikutnya akhirnya kita harus punya kreativitas untuk berbagai kegiatannya kan itu. Untuk melindungi warga kita, aktivitas akademika agar tidak terkonfirmasi atau tertransmisi oleh virus. Seperti misalnya sekarang dalam pembelajaran jelas sudah daring ya, full 100%. Alhamdulillah pemerintah juga membantu dengan bantuan pulsa ya. Nah, di awal-awal kan enggak, kita harus mengeluarkan juga itu cukup banyak yang dikeluarkan Universitas Jember untuk membantu pulsa karena kita langsung adaptif, langsung kita laksanakan, kita meskipun pemerintah belum berikan bantuan, kita bantu meskipun mungkin ya ada yang cukup, ada yang tidak cukup. Kemudian dalam kegiatan penelitian masih tetap berlangsung, masih terus dilakukan. Artinya ya tentu dengan protokol kesehatan sesuai petunjuk Satgas tadi ya kan, bagaimana masalah penelitian di laboratorium dan sebagainya. Khususnya untuk pengabdian juga, khususnya ini yang terkait dengan KKN ya. Nah, kita tidak ingin mahasiswa ini terhambat
karena pandemi, KKN-nya makanya dilaksanakan dengan istilah back to village, kembali ke desanya masing-masing. Jadi kalau dulu KKN berkelompok, sekarang lebih ke arah individu. Kembali ke desanya dan dilaksanakan secara daring, dan kegiatannya itu dikaitkan dengan bagaimana penanggulangan COVID. Kalau kita lihat kan ada pemberdayaan masyarakat, bagaimana bisa berdagang secara online misalnya kan gitu kan, di pandemi ini kan memang dibutuhkan secara online. Kemudian bagaimana membantu pembelajaran di desanya masing-masing bisa terus berlangsung di masa pandemi gitu kan. Kalau tidak salah itu ada juga program-program, kalau bisa itu bisa semua dilihat, itu koleksi daripada kegiatan adik-adik mahasiswa ya. Termasuk di hibah riset maupun pengabdian yang dilaksanakan oleh dosen, kita juga menyediakan hibah khusus untuk topik-topik terkait dengan COVID ya. Jadi misalnya kita juga sudah tahu beberapa pengabdian itu melakukan pendidikan, kegiatan bagaimana penjahit itu bisa membuat masker gitu kan. Kemudian beberapa komponen masyarakat juga dididik untuk bisa menghasilkan hand sanitizer, kemudian hand sanitizer sama maskernya kita bagikan kepada masyarakat tahun lalu kalau salah seperti itu ya, kita punya itu juga. Itu adalah salah satu bentuk inovasi kita di bidang pengabdian pada masyarakat. Termasuk hibah-hibah riset kita juga membiayai beberapa, kita juga sudah punya kok contoh robot-robot disinfektan itu kan sudah didemokan juga, bahkan sudah juga dimanfaatkan di beberapa. Artinya teman-teman kita dosen juga punya mampu lah melakukan inovasi-inovasi, membuat peralatan yang bisa diperdayakan untuk digunakan di masa pandemi COVID ini dalam hal penanggulangan. Termasuk di tempat kita itu tracing ya, itu kan rutin dilaksanakan ya kan. Artinya kalau ada teman yang positif, maka yang kontak itu pasti akan di tracing. Ya, kita sediakan itu juga. Bahkan kita juga sudah bisa menyediakan rapid antigen test ya untuk warga di Utah Jember. Artinya kita melaksanakan itu juga. Vaksinasi bahkan juga tidak hanya di internal saja, tapi kita juga sudah merambah vaksinasi yang membantu pemerintah untuk memvaksinasi di luar masyarakat. Hampir sudah 20.000 yang divaksinasi oleh tim UMC maupun RSGM. Artinya itu sudah di luar jumlah warga UNED juga. Gitu. Yang terakhir mungkin yang perlu diperhatikan bahwa mungkin bisa dibandingkan ya. Dalam kegiatan profesi kita itu menyediakan APD ya, buat mahasiswa gitu kan. Itu yang belum tentu di Indonesia lain diberikan gitu. Artinya kita memang memberikan fasilitas APD itu buat anak-anak, adik-adik yang misalnya keperawatan di rumah sakit ya kan, melaksanakan kegiatan profesi, kedokteran juga demikian. Itu salah satu yang sudah kita laksanakan contoh-contohnya. Ngomong-ngomong tentang pengabdian masyarakat, kemarin Menko PMK Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi meminta secara khusus kepada Universitas Jember untuk turut menangani masalah stunting. Kenapa? Karena memang salah satu prestasi dari Universitas Jember adalah pada akhir Agustus kemarin Pak Iwan diminta untuk mempresentasikan inovasi penanganan stunting yang telah dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Jember. UNED dipandang mampu, dipandang punya inovasi dalam membantu pemerintah menurunkan angka stunting. Hari ini angka stunting masih berada di 24% dan tahun 2024 pemerintah ingin menurunkan menjadi di bawah 14%. Nah, Pak, kenapa Pak UNED kemudian diminta secara khusus oleh Menko PMK untuk membantu pemerintah menurunkan angka stunting, Pak? Baik, terima kasih Mas Ibu. Jadi sebenarnya peran serta Universitas Jember untuk dalam hal penurunan stunting ini bukan hal baru ya. Kita tahu sebetulnya ini sudah dilaksanakan bahkan sebelum saya menjadi rektor gitu kan. Jadi kita ingat di program sebelumnya ada UNED membangun desa, itu sebetulnya sudah ada beberapa kegiatan pengabdian pada masyarakat yang bersifat memberdayakan masyarakat ya. Termasuk di salah satunya adalah bagaimana menanggulangi atau secara preventif menanggulangi stunting di Indonesia ini gitu.
Kalau kita lihat beberapa kegiatan KKN tematik di tahun 2019, 2020 itu juga sudah melaksanakan kegiatan dalam hal penanggulangan stunting ya, baik di Situbondo dan selain dilalah gitu, angka stunting di daerah sekitar sini memang tinggi itu, Bondowoso, Jember dan sebagainya. Sehingga memang akhirnya UNED ini juga harus peka ya, sensitif terhadap kondisi lingkungan, dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di pengabdian masyarakat. Saya salut dan apresiasi sebenarnya kepada teman-teman di LP2M khususnya yang membidangi pengabdian pada masyarakat dan KKN tematik yang terus-menerus ya memperhatikan kebutuhan masyarakat lingkungan, khususnya memang tadi yang disebutkan stunting itu tadi. Bahkan, nah ini salah satu yang membuat UNED mempunyai jejak rekam yang baik itu karena tidak hanya memperhatikan daerah Jember, Situbondo, Bondowoso, tapi juga sempat melakukan kegiatan penanggulangan stunting itu KKN tematiknya dilaksanakan di Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Itu kan jauh, mestinya kan mereka cari dekat universitas. Ternyata kita punya komitmen, ada perjanjian gitu. Maksud saya mereka meminta di tempat lain mungkin nggak ada yang mau, tapi kok UNED mau lah. Itu mungkin komitmen UNED di situ yang luar biasa menurut saya. Saya salut dengan mahasiswa yang berangkat, kemudian pembimbing juga. Itu menimbulkan kesan gitu kan, kesan yang baik. Kan itu juga mungkin hasil yang dirasakan mungkin juga baik, sehingga itulah yang nampak di permukaan, sehingga UNED ini mungkin dianggap sebagai contoh gitu ya, perguruan tinggi yang peduli terhadap stunting dengan salah satu contoh best practice-nya itu yang di Kepulauan Bangka Belitung itu. Jadi makanya mungkin Sekretariat Wapres itu juga sudah mencatat ya catatan aktivitas dari teman-teman LP2M itu, sehingga Universitas Jember, sebenarnya bukan semata-mata saya ya, Universitas Jember itu diminta untuk mempresentasikan best practice-nya di dalam pelaksanaan penanggulangan stunting ini melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat tadi, KKN ya, pengabdian itu yang terjadi sebetulnya. Oke. Tidak hanya pengabdian masyarakat untuk mengatasi stunting, tetapi di bidang akademik yang lain, Universitas Jember juga mendapat kepercayaan. Pada tahun 2017, Universitas Jember sudah ditetapkan oleh Kemenristek Dikbud, waktu itu namanya masih Kementerian Dikti, sebagai perguruan tinggi unggulan untuk bioteknologi, pertanian, perkebunan, dan kesehatan. Bahkan amanah ini ditambah, kita mendapatkan 14 fasilitas berupa lab, agroteknopark, dan termasuk juga peralatan di dalamnya untuk makin memantapkan posisi Universitas Jember yang memang sejak awal lahir dan berkembang di wilayah yang subur untuk memajukan bioteknologi di Indonesia. Tanggal 1 kemarin kita kedatangan PLT Dirjen Dikti yang menyaksikan langsung keberadaan 14 fasilitas baru di Universitas Jember. Pak, sebagai universitas ya atau perguruan tinggi yang lahir dan besar di wilayah yang subur, kita sudah punya visi misi mengembangkan agroindustri. Nah, kira-kira ini perwujudannya ini seperti apa, Pak? Ini saya kemarin mendengar tentang agronursing, agromedicine, dan sebagainya. Oke, baik Mas Im. Jadi semua itu kembali ke visi kita dulu ya. Jadi visi Universitas Jember itu kan ingin unggul dalam pengembangan IPTEK ya, ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni yang berwawasan bisnis, ya berwawasan lingkungan dan pertanian agroindustrial, pertanian agroindustrial ya. Itu maksudnya apa? Ya kita ingin unggul itu ya ingin menonjol, ingin menjadi punya peran yang penting dalam hal pengembangan IPTEK khususnya yang berwawasan itu tadi. Ya salah satunya menjadi aspek wawasan kita adalah pertanian agroindustrial. Kenapa? Karena kita memang berada di lingkungan UNED ini berada di lingkungan yang dikelilingi oleh perkebunan dan pertanian yang memang
potensi sangat luar biasa ya. Kita tahu mungkin Jember, Banyuwangi itu salah satu lumbung nasional padi, perkebunannya juga baik dan sebagainya. Nah, tentu kita sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di situ, yang tentunya sebelumnya sudah punya track record juga lah dalam pengembangan pertanian ini. Tentu tidak terbatas pada itu saja. Maka kita harus menggerakkan seluruh keilmuan gitu kan, rumpun keilmuan yang ada di Universitas Jember ini untuk ya bekerja, berkembang sesuai dengan visi dan misinya. Sehingga makanya kenapa tadi saya katakan di beberapa program studi itu meskipun ilmunya kedokteran, tapi punya wawasan tentang pertanian agroindustrial. Itu artinya apa? Keilmuan-keilmuan yang dikembangkan di sana, ilmu dan teknologi dikembangkan di sana, benar-benar ilmu kedokteran, tapi bagaimana ilmu kedokteran itu related gitu, berhubungan dengan pertanian. Misalnya contohnya ini di keperawatan itu dia bisa unggul di dalam penanganan luka-luka atau apa yang akibat kerja di sektor pertanian kan. Tentunya luka-luka yang disebabkan oleh sektor pertanian industri itu mungkin sedikit berbeda ya. Kita punya keunggulan di sana, termasuk pemahaman pemberdayaan masyarakat dalam hal kesehatan masyarakat, misalnya yang diacu atau skup ruang lingkupnya adalah kalau kita lihat di FKM itu kan coastal dan agro ya, jadi masyarakat pesisir dan masyarakat di lingkungan agraris juga pertanian gitu. Nah, adanya ketetapan 2017 tadi bantuan tadi dalam bentuk project 4-in-1 itu sebenarnya pemerintah kan tahu potensi itu, sehingga kita juga mengusulkan bagaimana kalau ini menjadi sesuatu yang nanti luar biasa kan, targetnya adalah unggul di bidang bioteknologi, pertanian dan kesehatan. Nah, salah satunya harus ada tempat bermain gitu ya. Tempat bermain itu bisa dalam bentuk laboratorium dan peralatannya dan gedungnya gitu. Sehingga tadi sudah disebutkan Mas Iim, melalui SDB Project itu ada sekitar 14 ya sarana gedung yang sudah diserah terimakan. Berikutnya akan diisi dengan laboratorium, alat laboratorium yang nilainya hampir mencapai 200 M, ya, luar biasa ini kan. Total proyek ini sebenarnya sekitar 600-an gitu. Jadi gedungnya 300, alat 200, dan sisanya untuk salah satunya pengembangan SDM ya. Jadi kita sudah banyak menghasilkan dokter-dokter muda baru juga dari luar negeri, dan didik yang tadi sudah saya sebutkan ya, yang berkualitas artinya lebih baik dan sebagainya ya, untuk mengantisipasi itu. Tentu dengan serah terima itu sekarang tuntutannya ada pada kita. Bagaimana kita memanfaatkan itu ya dengan baik, berkembang dengan baik, akhirnya mencapai target dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya gitu kan. Bahwa harus mempunyai keunggulan di bidang bioteknologi kesehatan dan bioteknologi pertanian. Nah, kita sudah punya satu baru ini pusat unggulan IPTEK-nya. Jadi ini sebagai motor penggeraknya nanti PUI Biotin ya, yang baru terbentuk, itu sudah 3 tahun ini terbentuk. Jadi itu pusat unggulan IPTEK bioteknologi tanaman industri. Nah, yang segera kita bentuk salah satunya adalah pusat unggulan IPTEK untuk bidang kesehatannya, yang agromedis itu. Jadi dengan itu nanti 2 motor penggerak inilah nanti betul-betul bisa membawa kita Universitas Jember menjadi suatu pusat keunggulan. Kalaupun jadi pusat keunggulan itu artinya tidak ada di tempat yang lain, jadi khusus untuk agromedis itu hanya ada di Jember. Jadi nanti bisa jadi acuan pengembangan agromedis, pengembangan bioteknologi di bidang kesehatan. Misalnya kalau aspeknya agromedis tadi ya kan, itu ya hanya ada di Indonesia, di Jember gitu. Jadi mereka belajarnya nanti di Jember kalau terkaitnya itu. Demikian halnya dalam bioteknologi bidang pertanian tadi. Jadi arahnya ke sana sebenarnya. Jadi kalau unggulan itu tidak boleh ada di tempat lain, jadi harus punya kekhasan. Itulah yang sudah dicanangkan. Alhamdulillah sudah ada support dari pemerintah melalui 4-in-1 Project itu. Ya tentu sekarang adalah tugas kita untuk memanfaatkan dan mewujudkan. Jadi amanah itu harus kita segera jalankan, harus jaga itu. Nah itu kita berharap makanya semua segenap ya sivitas khususnya Universitas Jember ya, maksudnya mahasiswa, dosen, guru besar untuk betul-betul memanfaatkan fasilitas yang sangat luar biasa itu nanti untuk
kemajuan di bidang bioteknologi pertanian maupun kesehatan. Itu saja mungkin yang bisa saya. Oke, jadi Sobat UNED yang menonton acara ini mungkin lagi duduk di SMA atau orang tua, jangan ragu kalau memang pilihan Anda ingin memperdalam bioteknologi, dan bioteknologi ini tentu sangat luas sekali cakupannya, maka datanglah ke Unitas Jember. Oke, Pak, kemarin ada tema untuk Dies Natalis tahun ini adalah Kampus Gotong Royong untuk Indonesia Tumbuh Tangguh. Nah, kira-kira makna dari tema ini apa, Pak? Kenapa dipilih seperti ini? Baik, baik begini ya. Pada dasarnya begini, kata gotong royong itu kan sesuatu yang bukan hal yang baru ya bagi kita. Di masyarakat itu sudah berkembang sejak lama dan itu menjadi ciri khas bangsa kita nih. Sebetulnya yang harus kita kuatkan lagi, kita tumbuhkan dan kita kapitalisasi lah istilahnya untuk masa era seperti sekarang ini. Jadi kita ingat dulu ya, kalau orang membangun rumah, kalau dulu ini bersama-sama dengan tulus membantu, mungkin kalau di desa itu hanya menyediakan sarana-sarananya, kemudian memberi makan gitu saja tanpa harus ada upah yang lain-lainnya. Nah, artinya itu kegotong royongan itu adalah bersatu, bekerja sama, bersinergi dan sebagainya dengan tulus, ya kan. Nah, itulah harapan yang nilai-nilai itu yang akan kita gotong di perguruan tinggi kita. Itu gotong royong itu tentunya agar dengan harapan apa sih? Kita ingin semua yang elemen yang ada di Unitas Jember ini, segenap sivitas ini, itu untuk secara bersama-sama, bersatu, bersinergi, bekerja, berkinerja untuk memajukan lembaga kita tercinta ini. Jadi tidak ada orang yang bisa berhasil karena individunya. Mesti itu semua harus bersama-sama gitu kan. Kolaborasi itu selalu menjadi suatu kekuatan sangat luar biasa dimanapun itu gitu kan. Maka makna gotong royong itu harus kita tekankan. Mari kita bergotong royongan gitu, mari secara bersama-sama memajukan lembaga kita ini kan gitu. Tentu ya itu bisa diartikan macam-macam dalam hal anunya ya, kedepannya ya, tapi intinya aplikasinya sangat banyak sekali. Jadi intinya memang ya mari istilahnya kita recharging, kita isi kembali gitu, kita strum kembali, kita beri energi kembali, spirit kita gitu kan, semangat kita, kemudian ya itu tadi akhirnya kalau spiritnya ada, rasa kebersamaannya ada, sinerginya ada, gotong royong itu terbentuk sih. Gotong royong itu kalau sudah betul-betul bisa diwujudkan, itu segalanya akan mudah diraih gitu. Itu saja sebetulnya intinya, sehingga ini bisa mengingatkan kita semua segenap sivitas akan Unitas Jember ini ya untuk ya bergotong royong. Intinya simpel, gotong royong untuk memajukan apa saja. Implementasinya banyak kan di sini. Jadi tidak bisa dilaksanakan ya sebagian-sebagian, maksudnya secara individu dan sebagainya. Jadi kalau ingin maju, ya maju bersama, gotong royong gitu aja. Sobat UNED, sebetulnya saya masih ingin ngobrol lagi dengan Pak Iwan, tapi saya paham sekali kesibukan beliau sangat banyak. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan ngobrol lagi Pak ya, dengan berbagai tema. Mungkin nanti tentu kita menyesuaikan dengan beliau. Terakhir Pak, harapan Bapak untuk Unitas Jember atau untuk keluarga besar Unitas Jember, baik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di usia yang 57 ini, yang kalau orang ini sudah bijaksana ya Pak, ini di masa usia yang sudah istilahnya sudah matang istilahnya. Apa Pak harapan dan Bapak untuk Unitas Jember? Ya simpel saja, sejak awal saya selalu mencanangkan bahwa kita harus bergerak di atas fondasi satu kebersamaan, gitu kan. Terus revitalisasi spirit, gitu kan. Jadi spirit itu harus kita terus revitalisasi, karena
kadang-kadang kita kan setelah beberapa waktu itu kan semangat turun gitu kan. Nah, maka semangat harus direvitalisasi lagi, tentu dengan bersama tadi gotong royong tadi gitu kan. Tentu dengan fondasi seperti tadi, saya yakin dengan potensi yang ada di Tas Jember ini, kita itu masih bisa lebih tinggi lagi terbang. Ya, jadi kita ini sudah baik sebetulnya, sudah jauh dari apa yang kita harapkan lah, artinya sudah sesuai dengan on the track dari apa yang kita canangkan sejak arah pengembangan tahun 2004 sebagainya kan. Kita dari asalnya seuntas yang hanya menjalankan rutinitas belaka hanya bisa menjadi unggul, setara itu artinya apa ya, kita sekarang sudah akreditasinya A, itu kan dia setara dengan yang lain ya, kan sudah tidak ada dikotomi lagi, kalau sudah A ya sama, menilai juga sama kan gitu kan, itu artinya artinya kalau FKA di sini, FKA di Erlangga itu harusnya sama, nggak ada bedanya kan gitu, karena sudah Lamtekesnya sama yang menilai gitu kan, artinya tidak ada perbedaan yang yang signifikan tentunya ya. Jadi saya yakin itu tadi kita masih bisa terbang tinggi, mari kita saling bersinergi, bersatu, bergotong royong gitu kan. Makanya ada tagline istilah baru, working in harmony, nurturing future gitu kan. Jadi bekerja di dalam keharmonisan gitu kan, untuk menggapai masa depan yang lebih baik gitu. Itu aja sebenarnya. Sobat, tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, saya ingin menggarisbawahi work in harmony, nurturing the future. Terima kasih Pak Iwan atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi. Sobat UNED, tak terasa kita sudah di akhir acara. Saya CAIM UNED menyampaikan terima kasih. Dan jangan lupa nanti kita akan bertemu dengan Pak Iwan atau mungkin juga dengan para pakar Universitas Jember dan mahasiswanya yang banyak berprestasi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.